Pernah nggak sih Anda dapat nilai ujian, terus mikir, sebenarnya angka ini apa ya? Nah, hari ini kita bakal jawab pertanyaan itu. Kita akan beralih dari sekedar ngelihat skor sebagai angka, menjadi paham betul makna dibaliknya lewat posisi relatif. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin, Anda baru dapat hasil ujian. Nilainya 85. Mungkin rasanya seneng kan? Angka 85 kedengarannya bagus. Tapi pertanyaannya, apa nilai itu betulan bagus? Jawabannya, ya kita belum tahu. Dan ini dia nih, inti masalahnya. Tanpa ada pembanding, tanpa ada konteks, skor 85 itu ya cuma angka aja, nggak ada artinya. Bisa jadi itu nilai paling tinggi di kelas, tapi bisa juga paling rendah kalau ternyata rata-rata kelasnya 95. Jadi, satu skor doang itu nggak cukup ngasih informasi. Nah, buat mecahin masalah ini, begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari kenapa skor aja nggak cukup, terus kita dalemin apa itu persentil, kita latihan ngitungnya, kita lihat apa yang terjadi kalau data diubah-ubah, dan terakhir kita simpulkan kenapa semua ini penting banget. Jadi, gimana caranya kita kasih konteks ke sebuah angka? Salah satu alat statistik yang paling ampuh buat ini adalah persentil. Ini bukan soal seberapa besar nilai absolut Anda, tapi soal di mana posisi Anda kalau dibandingin sama orang lain di kelompok yang sama. Jadi, apa sih persentil itu? Gampangnya gini, persentil ke N itu adalah sebuah nilai di mana N% dari seluruh data ada di bawah nilai itu. Contohnya, kalau skor 85 Anda tadi ada di persentil ke 90, itu artinya nilai Anda lebih tinggi dari 90% peserta lainnya. Nah, baru deh skor Anda jadi punya makna kan? Oke, biar jelas kita bedain dulu dua istilah ini. Soalnya sering banget ketukar. Titik persentil itu skornya, angkanya. Contohnya di sini 7,3. Kalau ranking persentil itu persentasenya, yaitu 60%. Jadi kita bisa bilang titik persentil 7,3 itu punya ranking persentil ke-60. Gitu ya bedanya. Nah, di dunia persentil ada beberapa yang spesial. Namanya kuartil. Anggap aja mereka ini selebnya persentil. Mereka ini ngebagi data jadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil 1 atau Q1 itu sama dengan persentil ke-25. Q2 itu persentil ke-50 yang sebenarnya adalah median. Terus Q3 itu persentil ke-75. Ini cara cepat buat ngintip sebaran data kita. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita coba praktek langsung. Anggap aja kita lagi workshop singkat, kita bakal belajar cara ngitung titik persentil dari data mentah. Siap ya? Yuk kita mulai. Ini dia studi kasus kita. Kita punya data skor sikap keagamaan dari 20 anggota jamaah. Kalau Anda lihat, skornya udah diurutin dari yang paling kecil, 32, sampai yang paling besar, 48. Nah, data ini yang bakal kita bedah sama-sama. Pertanyaan pertama, yang gampang dulu. Kita mau cari titik persentil ke-60 atau kita sebut aja P60. Artinya, kita cari skor di mana 60% anggota jamaah nilainya ada di bawah skor itu. Ini skenario paling simpel, karena nggak ada skor yang kembar di sekitar titik yang kita cari. Caranya gampang, cuma 3 langkah. Pertama, kita tentukan posisinya. 60% dari 20 orang itu kan berarti orang ke-12. Kedua, kita lihat datanya. Orang di urutan ke-12 skornya 42, dan orang setelahnya, yang ke-13, skornya 43. Nah, karena titik P60 itu ada di antara mereka, langkah ketiga adalah kita cari nilai tengahnya dengan merata-ratakan kedua skor itu. Dan ini dia hasilnya. 42 ditambah 43 terus dibagi 2, hasilnya 42,5. Jadi titik persentil ke-60-nya adalah 42,5. Tapi yang lebih penting adalah artinya 60% anggota atau 12 orang punya skor sikap keagamaan di bawah 42,5. Gampang kan? Oke, pemanasan selesai. Sekarang kita naikin tingkat kesulitannya sedikit. Gimana ceritanya kalau ada skor yang sama alias duplikasi di sekitar titik yang kita cari? Kita coba hitung P75 atau persentil ke-75. Artinya kita cari titik di mana 75% orang atau 15 orang ada di bawahnya. Nah, di sini nih mulai seru. Target kita kan orang ke-15. Kalau kita lihat data, skornya 44. Tapi ternyata orang sebelum dan sesudahnya, yaitu orang ke-14 dan ke-16, skornya sama-sama 44 juga. Nah, ini artinya kita nggak bisa asal ambil rata-rata. Perhitungannya jadi sedikit lebih tricky. Perhitungan buat kasus kayak gini emang lebih dalam.
Tapi intinya gini, statistik itu punya metode yang adil buat membagi porsi persentase kalau ada beberapa skor yang kembar. Tujuannya biar posisi setiap orang tetap dihitung secara akurat. Kita nggak akan bahas rumusnya di sini, tapi yang penting kita tahu, ada kok cara sistematis buat ngatasin ini. Oke, kita geser ke topik berikutnya yang nggak kalah penting. Kadang-kadang dalam analisis, kita perlu mengubah semua data kita. Misalnya, semua nilai mahasiswa ditambah 5 poin, atau dikonversi dari Celcius ke Fahrenheit. Pertanyaannya, apa yang terjadi sama rata dan variansnya kalau datanya kita ubah begini? Pada dasarnya, cuma ada dua aturan main di sini. Aturan pertama, kalau kita menambahkan sebuah angka yang sama ke setiap skor. Dan aturan kedua, kalau kita mengalihkan setiap skor dengan sebuah angka yang sama. Untuk aturan pertama, yaitu penambahan, ini gampang banget. Rerata yang baru, ya tinggal rerata lama ditambah angka tadi. Tapi yang paling penting dan harus diingat, varian dan simpang bakunya yang ukur sebaran data itu sama sekali tidak berubah. Tetap sama persis. Loh, kok bisa variannya nggak berubah? Biar gampang, kita pakai analogi. Bayangin ada beberapa pelari lagi baris di garis start. Terus tiba-tiba panitianya mindahin garis start itu maju 10 meter. Posisi absolut tiap pelari memang berubah kan? Tapi jarak antara pelari A dan pelari B atau pelari C dan D itu tetap sama persis. Nah, varian itu ngukur sebaran atau jarak antar data, bukan posisi absolutnya. Lanjut, aturan kedua, perkalian. Nah, kalau yang ini, semuanya berubah. Rata baru jadi rata lama, dikali konstantanya. Simpang baku baru juga ikut dikali. Tapi perhatiin deh variansnya. Varian yang baru adalah varian lama dikali konstanta kuadrat. Ini detail kecil tapi krusial banget. Dan tabel ini jadi buktinya. Lihat data asli di kolom X. Rata-ratanya 5, variansnya 2,5. Pas setiap data kita tambah 2 jadi kolom Y, rata-ratanya jadi 7. Tapi lihat, variansnya tetap 2,5, persis kayak aturan pertama. Terus pas kita kali 2 jadi kolom Z, rata-ratanya jadi 10. Nah, variansnya jadi 10, yaitu 2,5 dikali 2 kuadrat atau dikali 4. Aturannya terbukti kan? Oke, kita udah bahas persentil, udah bahas perubahan skala. Sekarang kita sampai di pertanyaan utamanya. Terus kenapa? Kenapa sih semua ini penting? Kenapa kita harus repot-repot mikirin posisi relatif sebuah skor? Jadi ini rangkumannya poin-poin yang perlu kita bawa pulang. Pertama, skor individu itu butuh konteks dan ukuran relatif seperti persentil lah yang ngasih konteks itu. Kedua, persentil itu nunjukin posisi kita di dalam sebuah grup. Ketiga, perubahan skala data itu efeknya bisa kita prediksi. Memahami semua ini adalah kunci buat menafsirkan data secara adil dan akurat. Kita udah lihat betapa bergunanya ukuran relatif untuk menempatkan sebuah skor dalam kelompoknya. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru yang menarik. Gimana kalau kita mau membandingkan dua skor dari dua kelompok yang sangat berbeda? Misalnya nilai siswa di sekolah A dibandingin sama siswa di sekolah B. Nah, disitulah tantangan statistik seru berikutnya dimulai. Terima kasih sudah menyimak.